Salve Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Seorang sastrawan besar dari Inggris yang bernama William Shakespeare berkata, "Apalah arti sebuah nama?" Sastrawan ini ingin mengatakan, nama itu tidak terlalu penting. Dan nama tidak seketika bila diganti akan mengubah karakter benda pemilik nama itu. Ada kalanya pernyataan sastrawan itu benar. Seperti yang ia katakan, saat bunga mawar kita ganti namanya, dia tetap wangi dan indah. Saya katakan ada kalanya benar, sebab tidak sepenuhnya benar. Sebagai contoh, di tatanan hidup orang Batak, nama itu sangat mencerminkan pemilik nama. Misalnya, Togar adalah seorang pemuda. Setelah Togar menikah dan mempunyai anak, namanya berubah. Misalnya menjadi Pak Tony. Togar menjadi Pak Tony adalah orang yang sama, tapi perubahan nama itu mengidentifikasi bahwa Togar sudah punya anak. Setelah Pak Tony punya cucu, maka Pak Tony berubah nama lagi menjadi Opung Jesi. Togar, Pak Tony, dan Opung Jesi adalah orang yang sama. Tapi perubahan nama itu menunjukkan suatu strata yang berbeda. Strata yang berubah. Dari contoh ini, nama punya arti yang penting terhadap benda pemilik nama itu. Jadi tak bisa lagi dikatakan, apalah arti sebuah nama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hari ini adalah hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Pada hari ke-8 setelah kelahirannya, mereka membawa Yohanes untuk disunat sesuai budaya orang Yahudi. Dan di saat ini pula lah ia akan diberi nama. Sanak keluarga yang datang pada saat itu ingin memberi ia nama Zakaria sesuai nama ayahnya. Dan ini juga sesuai dengan kebiasaan mereka. Tapi ibu anak itu menolak nama tersebut. Elizabeth mengatakan namanya adalah Yohanes. Sanak saudaranya heran sebab tidak ada nama Yohanes dari antara leluhur mereka. Lalu mereka bertanya kepada Zakaria, bapak sang anak, siapakah nama anak itu? Akan ia buat? Zakaria yang bisu menuliskan pada sebuah batu tulis. Ia menuliskan nama Yohanes. Semua sanak saudara Zakaria dan Elizabeth sungguh-sungguh heran. Sebab Zakaria dan Elizabeth sepakat memberi nama Yohanes yang tidak ada dalam silsilah dari leluhur mereka. Setelah Zakaria menuliskan nama Yohanes di batu tulis, seketika itu terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Dan Zakaria berkata-kata dan memuji Allah. Melihat kejadian yang super aneh ini, mereka semua heran. Hingga kisah ini pun menjadi viral di sekitar Yudea. Mereka berucap, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Kelahirannya telah melepaskan Zakaria dari kebisuannya. Sungguh Allah telah menetapkan Yohanes menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Yesus. Zakaria dan Elizabeth sungguh merasakan kelahiran Yohanes adalah kemurahan hati Allah.
Sebab Yohanes lahir saat usia mereka yang sudah sangat lanjut, yang mustahil bagi manusia. Oleh karena itu Zakaria dan Elisabet bersikukuh memberi nama Yohanes, yang artinya Yahweh itu murah hati. Menjadi apakah anak ini nanti? Dia menjadi penunjuk jalan bagi orang Israel. Yang manakah jalan itu? Jalan itu adalah Yesus. Walau orang telah menduga ia adalah Mesias, namun Yohanes menegaskan, "Aku bukan dia. Dia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasutnya pun aku tak layak." Inilah jawaban Yohanes ketika orang-orang menyatakan dia adalah Mesias, menganggap dia Mesias. Yohanes dengan sukacita menjadi pemeran pembantu atau figuran kalau dalam dunia perfilman. Yohanes Pembaptis adalah teladan bagi kita untuk setia pada peran kita masing-masing. Janganlah memaksakan diri menjadi pemeran utama. Semua itu dapat kita lakukan jika kita murah hati, seperti Bapa juga murah hati. Amin.